Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bioremediasi ex situ, yang dimana membahas mengenai metode dengan land farming. Baik, di kelompok 5 sendiri terdiri dari Muhammad Hian, saya sendiri Samsul Ma'arif, ada Jefsion Arumpone, ada Muhammad Yusuf Al-Fati, ada Rian Saputra, dan ada Muhammad Iwaldi. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Muhammad Hian akan membacakan mengenai metode bioremediasi ex situ, yaitu dengan land farming. Land farming sering juga disebut dengan land treatment atau land application. Cara ini merupakan salah satu teknik bioremediasi yang dilakukan di permukaan tanah. Prosesnya memerlukan kondisi aerob, dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Land farming merupakan teknik bioremediasi yang telah lama digunakan dan banyak digunakan karena tekniknya yang sederhana. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan teknik ini, yaitu kondisi lingkungan, sarana, pelaksanaan, sasaran, dan biaya. Kondisi lingkungan, kondisi tanah yang tercemar, pencemar, dan kemungkinan pelaksanaan teknik land farming. Untuk tanah tercemar, tanah hendaknya memiliki konduktivitas hidrolik sedang seperti lanau atau luam atau lanau lempung. Apabila diterapkan pada tanah lempung dengan kandungan clay lebih dari 70% akan sulit dilaksanakan. Padahal ini disebabkan sifat lempung yang mudah mengeras apabila terkena air. Next. Kegiatan land farming dapat dilakukan secara ex situ maupun in situ. Namun bila letak tanah tercemar jauh dari di atas muka air atau water table, maka land farming dapat dilakukan secara in situ. Pencemar yang tersusun atas bahan yang mempunyai penguapan rendah masih sesuai untuk ditangani secara land farming. Bahan pencemar yang mudah menguap tidak cocok menggunakan teknik ini karena dilakukan secara terbuka. Sebaiknya kandungan TPH di bawah 10%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iwaldi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kemungkinan pelaksanaannya apabila tersedia lahan. Alat berat untuk menggali dan meratakan tanah, serta kondisi lingkungan yang mendukung. Apabila ini dipenuhi, maka memungkinkan untuk diterapkan teknik land farming secara ex situ. Kondisi lingkungan, iklim di lingkungan tempat kegiatan land farming sangat mempengaruhi proses. Panas yang terik dapat mengakibatkan tanah cepat mengering. Maka kelembapan harus selalu dijaga dengan penyiraman. Sebaliknya, pada musim hujan, tanah menjadi terlalu jenuh air sehingga menghambat biodegradasi pencemaran karena aerasi terhambat. Next. Pengaplikasian bioremediasi ex situ land farming. Poin pertama, pengendalian dalam pertanian. Poin kedua, bioremediasi minyak bumi pada tanah. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rian Saputra. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Ini adalah gambaran mengenai land farming, di mana politunnel ini
masuk ke dalam tanah. Kemudian merambat sampai ke lapisan tanah paling dalam. Next. Dalam jurnal teknik lingkungan tentang uji coba kinerja bakteri karbonoplastik pada tanah tercemar minyak bumi dengan teknik land farming yang bertujuan untuk mengoptimasi bakteri karbonoplastik dengan menentukan media tumbuh yang optimum bagi pertumbuhan bakteri dan melaksanakan uji kinerja bakteri karbonoplastik dengan menggunakan teknik land farming. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Jefsian Armando Armpone. Saya silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, adapun metode yang digunakan yaitu yang pertama, peremajaan isolat bakteri. Peremajaan isolat dilakukan untuk menghindari terjadinya mutasi pada isolat. Dengan demikian, peremajaan ini perlu dilakukan untuk mempertahankan biakan isolat murni. Dan yang kedua, penetapan jumlah populasi bakteri, yaitu untuk mengetahui grafik pertumbuhan bakteri, sehingga grafik diperoleh kecepatan biak atau generation time dari koloni bakteri tersebut. Dan yang ketiga yaitu optimasi media tumbuh bakteri, yaitu untuk menetapkan media tumbuh yang akan digunakan dalam memperbanyak bakteri, dilakukan uji tumbuh bakteri pada dua media molase dengan komposisi yang berbeda, MM1 dan MM2. Next. Nah, selanjutnya percobaan land farming dimulai dengan melakukan pengujian terhadap bakteri pendegradasi hidrokarbon R122 sampai 21.3 dan R122 sampai 5 dan R122 sampai BN5. Nah, itu ke dalam masing reaktor dengan masing-masing ulangan sebanyak 3 kali. Setelah itu, dilakukan monitoring proses land farming untuk mengevaluasi kinerja masing-masing bakteri dengan membandingkan besarnya penurunan nilai TPH atau total petroleum hidrokarbon, meningkatnya konsentrasi karbon dioksida, penurunan oksigen, suhu, pH, dan pemantauan terhadap kadar air. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Yusuf Al-Fatih. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Adapun karakteristik kontaminan dan variabel proses. Yang faktornya, ada faktor sama teknik remediasi atau land farming. Karakter kontaminan itu ada konsentrasi minyak, jenis dan kendaraan minyak bumi, temperatur, nutrien, oksigen, pH, populasi mikroorganisme, sama kandungan air. Terus yang teknik remediasinya ada konsentrasi optimum minyak bumi 5-10%. Terus ada mendroksi atau mendegradasi hidrokarbon yang tidak bersifat rekalsitran. Keefektifannya ditentukan oleh variabel proses. Kemudian ada temperatur optimum 15-35 derajat Celcius. Lalu ada perbandingan C dan P sangat mempengaruhi. Kekurangan oksigen akan memperlambat proses degradasi minyak bumi. Lalu pH optimum 6-8 di luar pH optimum ini akan menghambat aktivitas mikroba. Populasi mikroorganisme sebaiknya lebih
dari lebih 1000 kolono atau gram. Lalu 40-85% dari kapasitas penahanan air tanah atau 12-30% bit. Next. Kesimpulan, dari hasil optimasi kinerja bakteri karbonoklastik R122 sampai 2.3, R122 sampai 5, dan R122 sampai BN5 diperoleh media tumbuh yang digunakan dalam memperbanyak ketika bakteri karbonoklastik tersebut adalah media MM2. Sedangkan komposisi campuran yang digunakan dalam teknik land farming mempunyai rasid 6, 80, 14 minyak tanah kompos dengan nilai porositas dan water holding capacity sebesar 45% dan nilai bulk density 1,04 gram mililiter. Uji kinerja bakteri karbonoklastik R122 sampai BN5 dengan land farming mampu menurunkan nilai TPH fraksi heksanaseton dari 6,8% menjadi lebih kecil dari 1%. Dalam kurung 0,82% selama 32 hari. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah sedikit presentasi dari kami, yakni kelompok 5 mengenai bioremediasi ex situ dengan metode land farming. Saya rasa cukup sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.